sistem pembelajaran Al-Quran yang Mahfud itu sangat bagus. Jadi saya tertarik buat masuk di sini. Bahkan Bapak Haji Lukman sebagai mudir kepembinaan Pondok Pesantren Tebu Ireng Aja mengakui kalau Al-Mahfud ini memiliki sistem pengajaran Al-Quran yang terbaik tahu di Tebu Ireng. Aku dulu alumni sini dan nyaranin aku buat mondok di sini karena Al-Mahfud sangat menerapkan sistem kekeluargaan dan sekarang aku ngerasain rasa kekeluargaan itu sendiri. Karena Al-Mahfud itu sistem pembagian kamarnya dibagi dari berbagai kelas, mulai dari kelas 7 sampai kelas 12. Iya benar, jadi lebih berasa kekeluargaannya. Iya benar. Pastinya senang banget dong karena kita udah mau lulus, dan yang paling excited itu karena kita mau mencapai jenazah. Tapi ya juga sedih, soalnya udah mau pisah dan selama 3 tahun ini teman-teman udah ngerasa kayak saudara sendiri. Enak lah, soalnya bisa nyuruh-nyuruh di kelas. Udah gak segan lagi, soalnya kita yang diseganin. Mungkin membanggakan karena mendapat banyak ilmu dan pengalaman yang akan menjadi bekal saat terjun langsung ke masyarakat. Nah, ini nih banyak banget keluhan yang paling kita rasain itu ya besarnya denda yang ada di pondok. Misalnya nih, kalau kita nggak ke aula, ya tuh bakal kena denda. Dan yang bikin kita tuh mangkel ya, kita tuh nggak bisa pegang HP di hari Jumat. Terus tuh kalau kita dapat poin 25, kita bakalan cuci tong sampah. Ngapain coba kita nyuci tong sampah? Kalaupun kita nyuci tong sampah juga pasti bakal kotor lagi kan? Tadi pas lagi hujan deras kan enaknya tidur, tapi kita masih diwajibin buat ngaji. Kalau nggak ngaji dapat poin lagi. Biasanya sih keluarnya anak-anak ya tenang jambu lah. Kalau nggak kurang enak ya kurang banyak. Ya kadang-kadang mbak-mbak itu suka rame, kadang sih bikin kita nggak nyaman. Sering marah-marah soal kebersihan. Iya, pernah ya aku tuh lupa buat cuci piring dan ku taruh sembarangan. Lalu mbaknya tuh marahin aku. Ya, sisi positifnya itu ya kita jadi rajin sholat berjamaah. Terus dengan adanya denda, kita jadi gak main-main deh sama yang namanya sholat. Dan kita juga jadi lebih disiplin selama mondok di sini. Walaupun begitu, dengan kita nyuci tong sampah, bikin kita jadi lebih disiplin dan buat gak ngelakuin pelanggaran lagi. Tapi kan aku juga sadar kalau kita tuh mondok buat mencari ilmu. Jadi jangan menyanyiakan waktu buat hal yang bermanfaat. Awal-awal mondok sih kerasa banget ya kalau kurangnya tuh di jambu. Tapi kita ingat terus omongannya Bu Hamna, kalau mondok kita harus tirakat. Jangan sampai gara-gara jabo kita mondoknya nggak niat. Dan juga dengan jawab yang sedikit kita bisa diajarkan untuk lebih bersyukur dengan apa yang kita dapat. Betul itu. Walaupun mbak suka rame, tapi itu bisa jadi hal positif yang bikin pondok jadi seru banget. Gak kebayang kalau mbak goyong sesepi apa pondoknya. Awalnya kesel, tapi kita juga merasa bersyukur banget karena berarti mbaknya perhatian sama kita. Kenangan yang paling berkesan buat ibu sama kelas akhir. Kelas akhir kelas 9 sama kelas 12 itu beda ya, kan? Jadi mungkin hari ini saya tuh punya tim pembina yang sangat-sangat luar biasa. Sampai sadar mereka luar biasa, saya juga gak punya kesempatan ketemu sama Sandi karena semua sudah beres di pada tahap pembina yang menangani. Dan kami sudah punya tim ini ya, tim Ustadz yang mereka itu sangat bagus kerjaannya. Jadi setiap ada permasalahan apapun, sampai isu kecil apapun, mereka tuh sampai bisa duduk gitu loh sama santri untuk bisa sharing seperti bapak itu sama anaknya gitu. Jadi saya juga nggak kebagian tempat gitu. Padahal saya juga ini ada apa itu, inilah sebuah proses yang kita rintis dan hari ini kalau itu sudah menjadi membuahkan hasil ya. Jadi akhirnya kita sendiri bisa berjalan dengan apa namanya, kita saling memahami ya, kita saling menjaga
dari sini sekali ada kasih sayang di situ. Dan itu semua terasa banget ya dari cara para ustaz, para pembina itu menangani santri. Ya sampai kadang-kadang saya sama itu nggak kebagian tempat ya, tapi ini adalah kerja keras kita. Dari saya dulu ya, untuk kelas akhir tahun ini ya, kelas 12 dan kelas 9 itu mereka adalah angkatan yang paling banyak ya jumlahnya, itu yang pertama. Kemudian untuk pengaturannya mungkin ya ketika di pondok itu mereka ya mungkin agak-agak sedikit sulit ya, karena untuk membuat kompak satu angkatan yang lebih banyak itu memang perlu perlu effort. Ya, selain butuh effort tentunya kita juga harus bisa ya untuk mengatur semua kelas akhir, karena kelas akhir itu di sini adalah sebagai acuan ya adik-adik kelasnya, karena khususnya mungkin yang kelas 12 itu adalah santri yang paling lama, yang tertua lah bisa dibilang gitu. Dan untuk yang kelas 9 juga sama ya, mereka juga adalah contoh bagi santri-santri baru gitu. Tapi ya di sini tentunya tidak hanya kesulitan saja, tapi di sini juga mereka tuh punya banyak macam-macam ya, macam-macam ciri khas dari mereka masing-masing. Oke, kalau pesan ya untuk kelas 12 itu tetap jaga diri ya, kelas sebagai perempuan di luar sana bukan berarti nggak ada cowok baik, itu banyak cowok juga seperti itu. Juga apa yang kalian pelajari usahakan sebisa mungkin diamalkan dan anggap bahwasanya Al-Mahfudz ini rumah kalian. Kalau kalian butuh rumah silahkan kembali ke sini. Oke. Kalau pesan dari saya itu ya, selaku guru mungkin yang paling banyak berinteraksi dengan mereka di kelas itu kelas 12 yang sekarang ya, terkhusus bagi mereka yang belajar Al-Miftah ke saya itu mereka semua cerdas-cerdas. Tidak ada bedanya antara santri yang berprestasi setiap bulannya dengan yang lain, itu tidak ada bedanya sebenarnya. Walaupun mereka sering bilang, wah Ustaz yang terbaik itu saja, sebenarnya enggak. Mereka itu punya IQ yang sama, cuma bedanya di semangat. Nah, jadi sebenarnya di setiap bulan itu pasti berubah-ubah santri terbaik. Cuma kenapa nggak berubah itu karena mungkin minusnya, karena dalam santri terbaik itu banyak kategorinya. Jadi mungkin kenapa kok harus sama terus, itu mungkin karena ada yang suka telat, ada yang kadang tidur, ada yang terbaik tadi itu sehingga tidak terpilih. Tapi jujur itu kalau di kelas Al-Miftah yang dulu saya pegang itu kelas 12 sekarang itu paling banyak potensi untuk bisa menjadi ahli kitab itu ya angkatan ini. Kenapa? Karena saya lihat dari IQ-nya mereka itu mumpuni, cuma sayangnya mereka itu mungkin kurang ada himmah mendalami kitab gitu. Karena gini, di bulan Februari misalnya si A yang paling menonjol dalam kitab, ketika saya jelasin mereka jawab dan mereka itu selalu merespon dengan baik. Di bulan besoknya lagi pasti berbeda anaknya. Jadi mungkin yang perlu pesan saya bagi mereka itu semangatnya ditingkatin, jangan sampai kendor. Dan yang kedua itu setiap apa yang kalian geluti itu harus punya motivasi, sehingga dengan motivasi tadi mereka itu dapat selalu menjaga semangatnya biar nggak turun gitu. Karena salah satu penyemangat itu ya motivasi. Oke, ada lagi? Kalau dari saya pesan dari saya tetap semangat ya, tetap semangat. Kemudian jangan pernah mengeluh ya, jangan pernah mengeluh, karena saya lihat di sini itu sangat banyak sekali santri-santri yang memang seperti yang disampaikan tadi, santri-santri yang berprestasi ya, yang pintar, yang cerdas.
mungkin mereka itu kayak masih belum apa ya, masih belum tahu dirinya begitu ya. Jadi pesan dari saya ya tetap semangat dan terus belajar, gali kemampuan kalian yang lebih lagi, kenali diri kalian. Sebenarnya kalian itu adalah orang-orang yang hebat, yang berprestasi karena IQ-nya tinggi-tinggi semua ya. Jadi semoga apa yang kalian dapatkan nantinya di Mahfud ini bisa dikembangkan lagi dan ditingkatkan lagi belajarnya. Mungkin kalau pesan dari saya ini semangat belajarnya tetap jaga amanah pondok, terus hal ilmu kita manfaatkan hikmah untuk itu saja. Kalau dapat ilmu ya jangan belajar, kalau mau pakai Ya. Oke, terakhir ada tambahan ini yang paling menjadi sorotan dari pesan saya itu sebenarnya ada satu ya. Ketika misal nanti ada orang atau guru kalian itu memberikan sebuah motivasi atau cerita, itu jangan dianggap aduh asik ya. Jadi suka itu kelas 12 sekarang itu ketika kita misal dikasih motivasi itu sering wow selalu nasib gitu, nasib gitu. Itu mungkin yang perlu diturunkan karena memberikan motivasi dengan menceritakan masa lalu kayak ulama-ulama itu sebenarnya udah diajarkan di dalam Quran. Di dalam Quran itu menceritakan masa lalu nabi-nabi terdahulu itu untuk apa? Agar umat sekarang itu bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari sana. Jadi jangan sampai dibilang nasib gitu ya. Menurut Ibu, apa ciri khas dari kelas akhir tahun ini? Ciri khasnya itu banyak tafid ya. Jadi tafid itu memberi warna yang berbeda untuk angkatan tahun ini gitu ya. Jadi saya masih ingat jagoan saya itu ketika dia memimpin angkatan ini tuh saya benar-benar kalau di rapat tuh saya udah ini mah anak yang bisa patut jadi contoh teladan gitu. Sayang akhir-akhir ini justru dia menurun prestasinya gitu kan. Saya sampai kerahkan apa ya, karena istilahnya dia adalah rintisan dari angkatan ini yang seharusnya jadi pewarna yang berbeda begitu. Tapi ketika dia justru menurun, kita saya sampai usah jangan dia cepat masih nggak usah kenapa kalau dia sampai seperti itu, karena apa saya justru ingin proyeknya dia yang membuat berbeda angkatan dia ini dari sebelum-sebelumnya itu kok kenapa jadi menurun gitu prestasinya seperti itu ya. Saya ingin ya dan sampai dengan hari ini pun ya saya masih kalau ketemu dia saya bilang ayo kalau mah istilahnya itu jagoan saya yang ingin saya jadikan ikonnya sambil tafidz ya, karena dari dialah inspirasi kesuksesan pengurus, kesuksesan angkatan itu terasa. Pesan dari kelas akhir. Aku sih bersyukur banget ya punya temen yang mau berbagi makanan, berbagi keluh kesah bareng aku. Love you semuanya. Terima kasih buat Uki, Bu Dewi, Neng Ai, dan Bu Sek. Terima kasih sudah seperti orang tua yang selalu menjaga kami dan mendoakan kami selalu. Walaupun sering cekcok, saya juga mau bilang terima kasih banget buat Ustadz dan Ustadzah yang telah mau membagi ilmunya dengan kita. Walaupun kadang kita suka bikin kesal. Ayah sama ibu, makasih banget untuk segala supportnya, doanya, dan tentu saja uang sangu sama aku mondok di sini. Meskipun aku boros, ayah ibu selalu ngirimin aku sangu. Makasih ayah, ibu, aku sayang kalian. Dadah. Sadarkah